Shalom, salam sehat bagi kita semua. Puji syukur oleh karena kita pada saat ini kembali untuk belajar firman Tuhan. Semoga apa yang kita pelajari selama ini memberikan kekuatan, iman, keyakinan bagi kita untuk boleh memastikan tema pelajaran kita sepanjang satu triwulan. Tapi sebelum itu mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami telah siap untuk belajar firman-Mu melalui rangkuman pelajaran sekolah Sabat. Urapi kami Tuhan, tuntun kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kembali saya ucapkan salam sehat dan harus selalu sehat, agar supaya kita boleh menepati apa yang kita sudah sampaikan kepada Tuhan dan menepati, menerima, menikmati janji Tuhan. Saya senang dalam pelajaran kita sepanjang satu triwulan ini adalah satu karakter Allah, yaitu tentang kepastian. Lalu kemudian karakter Allah selanjutnya adalah kekal. Nah, pelajaran kita sepanjang satu pekan ini adalah bicara mengenai janji. Lalu kemudian dikaitkan dengan perjanjian kekal Allah. Bagi manusia tentunya kalau bicara janji sering itu gagal oleh karena ya kita punya keterbatasan. Karena kita juga sering mungkin lupa sehingga apa yang kita sudah janjikan kita tidak tepati. Tapi janji Allah itu selain pasti itu kekal. Kenapa? Karena Allah adalah kekal. Mari kita coba lihat rangkuman pelajaran sekolah Sabat kita sepanjang satu triwulan ini. Saya coba ambil beberapa menit ke depan untuk kita boleh merenungkan dan kita boleh mengaplikasikan apa saja yang kita sudah dapat sepanjang satu triwulan. Yang pertama adalah janji kepada manusia. Dan ini janji Allah yang pertama yang dicatat di dalam kitab Kejadian. Lalu temanya adalah apa yang terjadi. Jadi yang terjadi pada saat itu di dalam pelajaran pertama adalah ketika Allah mengatakan demikian, sungguh amat baik. Kenapa Allah bilang sungguh amat baik? Karena pada saat dia menciptakan alam jagat raya ini, dia menciptakan manusia. Dan manusia itu adalah puncak penciptaan Allah. Makhluk kemuliaan Allah, sebabnya dia katakan sungguh amat baik. Lalu kenapa dia katakan bahwa manusia adalah ciptaan Allah yang paling mulia, makhluk yang paling mulia, lalu sungguh amat baik? Karena pada saat dia menciptakan manusia, kita harus tahu bahwa Alkitab menjelaskan dia menciptakan kita manusia menurut gambar Allah. Artinya Allah mengizinkan, merelakan dirinya menjadi gambar, menjadi imajinasi daripada apa yang sudah dirancang oleh Allah. Oleh karena itu, ketika Allah melihat hasil karyanya, dia sendiri mengagumi dan dia katakan sungguh amat baik. Masalahnya, ini masalahnya mereka tidak mentaati apa yang Allah kehendaki. Karena Allah katakan kamu harus berkembang biak, kamu harus bertambah, dan kamu harus taklukkan alam jagat raya ini, dan ini yang harus kamu lakukan. Sayangnya mereka tidak lakukan, akhirnya mereka jatuh di dalam dosa. Oleh karena itu inisiatif kembali dari Allah datang untuk menyampaikan janji, dan inilah janji pertama dalam Kejadian 3:15. Kita sudah pelajari itu. Yang kedua, perjanjian utama. Pelajaran kedua, perjanjian utama. Apa kira-kira dasar perjanjian ketika Allah menyatakan janjinya kepada manusia? Yaitu Allah kembali meneguhkan janji-janji. Bahkan dia katakan dengan sumpah. Luar biasa ini, ya, janji. Lalu kemudian kedua, ada kewajiban perjanjian. Contoh kalau kita berjanji dengan seseorang, kita dengan siapapun ada perjanjian, ada isi perjanjian, ada kewajiban, ada hak. Lalu kemudian dikatakan apa? Rupanya kewajiban perjanjian yang Allah berikan kepada kita harus direspon oleh kita, yaitu apa? Hanya satu, menurut. Artinya apa? Penurutan. Lalu kemudian cara perjanjian itu, ya. Cara artinya proses dari semua, ya, aspek perjanjian yang Allah berikan kepada kita manusia, intinya adalah semua sentralnya kepada siapa? Kristus. Artinya apa? Hanya melalui Kristus itu janji ditepati, karena janji Allah adalah untuk kepentingan manusia, intinya adalah keselamatan. Lalu yang ketiga, pelajaran yang ketiga, janji kepada Abraham. Dan biasanya di dalam Alkitab kalau kita baca banyak sekali janji kepada Abraham. Banyak, ya.
Tetapi sebelum itu sudah ada janji kepada Nuh, lalu ada janji kepada Abraham, lalu selanjutnya kepada Musa. Di dalam pelajaran selanjutnya, pelajaran ketiga, pelajaran keempat, pelajaran kelima, itu inti perjanjian. Tetapi di dalam pelajaran ketiga ini bicara mengenai janji turun-temurun. Yang saya sudah katakan tadi, janji kepada manusia adalah janji kepada Abraham, janji kepada Nuh, janji kepada Musa. Dan semua intinya itu adalah penurutan. Sekiranya Nuh tidak menurut, wah, dia akan binasa. Sekiranya Abraham juga tidak menurut, dia tidak pernah akan disebut bapa orang beriman. Sekiranya Abraham tidak pernah menurut, maka dia tidak akan pernah diberkati oleh Allah. Sekiranya Abraham tidak menurut, dia tidak akan disebut apa? Nama masyhur. Lalu kemudian kita lihat janji anak perjanjian melalui Abraham, Ishak lahir. Lalu kemudian benih Abraham. Nah, ini benih Abraham. Jadi semua janji Allah itu sampai kepada kita saat ini. Nanti kita akan pelajari selanjutnya. Pelajaran yang 7. Salah satu perjanjian di Sinai intinya adalah bagaimana Allah mau agar supaya manusia. Tadi sudah saya katakan, pelajaran ini katakan bahwa inti daripada perjanjian itu adalah penurutan. Nah, ketika Allah mengadakan perjanjian di Sinai, intinya dia memberikan apa? 10 perintah Allah. Dan kita harus mentaati itu. Dan itu janji Allah untuk kita mendapatkan apa? Keselamatan yang kekal. Lalu pelajaran ke-8, hukum perjanjian. Nah, ini ada perintah, ada dalam istilahnya instruksi. Perintah adalah komando. Ya, lalu kemudian Allah memfokuskan kepada hukum Allah yang dalam bahasa Ibrani dikatakan Torah. Dan Torah itu yang ditulis oleh jari Allah sendiri yang diberikan kepada Musa. Dan inti daripada perjanjian Allah di dalam Torah ini, kembali Allah meminta kita untuk menurut. Pelajaran ke-9. Nah, pelajaran ke-9 ini kita pelajari inti dari pelajaran ke-9 ada tentang perjanjian hari Sabat. Ada 3 ya. Ada 3 inti perjanjian Sabat. Tetapi sebelum itu saya ingin sampaikan bahwa kenapa Sabat itu menjadi inti perjanjian di dalam 10 perintah Allah. Kenapa? Karena hari Sabat itu adalah tanda berakhirnya Allah menciptakan dunia ini. Hari Sabat itu juga adalah bagaimana kita mengakui bahwa Allah itu adalah Khalik pencipta. Hari Sabat itu mengakui bahwa kita adalah ciptaannya. Selain itu, perjanjian atau tanda yang ada di dalam hari Sabat itu ada yang pertama. Di sana kita dikuduskan. Nah, lalu kemudian di sana kita juga diberkati. Jadi Sabat ini adalah tanda penyucian. Siapa yang menyucikan? Allah. Kenapa Allah menyucikan kita? Allah ingin mengasingkan kita sebagaimana ketika Allah menciptakan manusia pada awal dunia ini diciptakan, pada saat dia ditempatkan di Taman Eden, maka Allah berkeinginan, berencana agar supaya manusia yang diciptakan Allah ini memantulkan tabiat Allah. Nah, itu sebabnya di dalam tanda perjanjian dalam pelajaran 9, Sabat menjadi inti. Oleh karena itu ada kata harus. Nah, harus apa? Ingat, karena janji di dalam pelajaran ke-9 tercatat di dalam Kejadian 2 ayat 1 sampai 3. Tadi saya katakan hari Sabat, selain tadi kita menyatakan bahwa Allah adalah pencipta, kita menyatakan dan mengakui kita adalah ciptaan Allah, kita juga harus akui bahwa Sabat itu adalah akhir dari pekan penciptaan. Lalu kemudian di sana Allah memberikan perjanjian penyucian. Dia mengasingkan kita, dia sucikan kita melalui Sabat. Yang kedua, dia berkati kita melalui Sabat dan dia berikan istirahat. Ini yang paling penting juga kita lihat. Istirahat ini bukan kita tidur, tapi dia tahu bagaimana proses ketika dia menciptakan manusia. Jadi manusia perlu istirahat. Lalu yang ke-10, perjanjian baru. Nah, kita sudah pelajari ini. Apakah perjanjian baru itu berbeda dengan perjanjian lama? Sama, namanya janji Allah, nggak berubah. Matius 24:35 dia katakan, lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada apa? 1 titik. Jadi Allah perjanjian lama, Allah perjanjian baru sama. Perjanjian yang dijanjikan Allah pada saat perjanjian lama sama dengan perjanjian Allah janjikan kepada perjanjian baru. Bedanya adalah Allah mengokohkan, jadi melengkapi janji di perjanjian baru. Kenapa? Karena di perjanjian lama itu ya sama-sama juga punya iman, tapi mereka punya fokus bahwa ketika mereka melakukan berbuat yang baik, mereka pikir sudah punya garansi masuk dalam keselamatan surga. Tetapi
Ada juga di dalam pelajaran kita ini perbuatan, penurutan, kebaikan yang dilakukan Abraham diperhitungkan Allah sebagai kebenaran. Hanya itu, yang lain enggak. Nah, pada perjanjian baru itu iman melalui penurutan. Jadi otomatis kita melakukan apa Tuhan kehendaki. Maka di dalam perjanjian baru Allah tidak lagi menaruh 10 hukum, taruh di tabut perjanjian lalu kemudian dibawa diantar kemana. Tapi pada perjanjian baru Allah menempatkan hukum Allah di dalam apa? Hati dan pikiran. Lalu pelajaran ke-11, bait suci. Ini bait suci. Kita tahu di bait suci itu ada korban. Kenapa ada korban? Karena ada dosa. Tetapi di sanalah ada imam besar. Kalau kita bicara imam besar dalam perjanjian baru ini adalah Yesus Kristus. Dialah perantara sesungguhnya. Dan melalui dia kita diselamatkan. Melalui dia kita diterima kembali. Ada rekonsiliasi antara Bapa di sorga dan manusia. Itulah bait suci perjanjian baru. Lalu kemudian apa inti bait suci? Allah hadir di tengah-tengah manusia. Pelajaran yang ke-12, perjanjian iman, perjanjian korban. Nah, ini cerita tentang Abraham, ya. Saya ketika membaca pelajaran ini, ya saya mungkin belum bisa melakukan seperti Abraham. Ketika janji-janji Abraham dalam proses dia mendapatkan janji karena dia tahu pasti ada sedikit belok-belok. Tapi nyatanya pada akhirnya dia menerima janji itu. Janji keturunan dapat, janji berkat ada, janji nama ada. Lalu sekarang janji Allah kepada Abraham melalui ujian, yaitu korban. Dan inilah iman Abraham. Sebabnya saya katakan tadi apa? Hanya perbuatan baik, penurutan daripada Abraham diperhitungkan apa? Kebenaran oleh Allah. Kalau saya tidak tahu apakah perbuatan baik kita, perbuatan baik saudara, apa yang kita lakukan di gereja, apakah sudah diperhitungkan, itu adalah urusan Tuhan. Yang terakhir, pelajaran 13, kehidupan perjanjian baru. Nah, ini intinya adalah kedatangan Kristus yang kedua kali. Dan inilah sukacita yang sempurna yang kita harus nikmati, dan itu kita tunggu, dan itu proses. Siapkah kita bertahan untuk menurut Tuhan dengan iman? Nah, kemudian kehidupan perjanjian baru, selain kita mendapatkan sukacita sempurna karena kedatangan Tuhan yang kedua kali, kita bebas dari dosa. Bukannya ditipek, tapi lepas dari penderitaan dan hati yang baru. Hukum ditaruh dalam hati kita dan kita akan memperoleh apa? Kehidupan kekal. Intinya dari seluruh pelajaran kita sepanjang 1 triwulan ini memberikan kepada kita pernyataan bahwa janji Allah itu pasti, janji Allah itu kekal, dan janji Allah itu bukan keuntungan Tuhan, bukan untuk kepentingan Tuhan, tapi keuntungan kita, kepentingan kita. Dan janji Allah untuk berikan keselamatan kepada kita. Jika kita menurut, kita setia kepada Tuhan, kita akan terbebas dari dosa dan kita akan memperoleh hidup yang kekal. Kiranya Tuhan berkati saudara dan berikan kekuatan bagi kita untuk mengaplikasikan pelajaran kita. Mari kita berdoa. Tuhan, biarlah kiranya pelajaran yang kami pelajari, rangkuman pelajaran triwulan ini melalui janji, kepastian janji Allah, boleh memberikan inspirasi bagi kami, memberikan kekuatan bagi kami, iman, keyakinan kami. Kami harus menurut kehendak Tuhan. Kami harus melakukan apa yang Tuhan kehendaki, sehingga kehidupan kekal, janji yang pasti itu untuk keselamatan bagi kami peroleh, nama Tuhan dapat dimuliakan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jangan lupa share dan jangan lupa subscribe. Tuhan memberkati kita. Amin.